Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Anissa Syafitri. Kali ini saya akan membahas tentang proses dan faktor pendorong globalisasi. Nah, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai tujuan dan indikator pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah memahami konsep dan pengertian mengenai globalisasi, lalu membicarakan hasil studi literatur tentang globalisasi. Next, kita akan membahas dulu kilas balik mengenai pembelajaran di minggu yang lalu, yaitu adalah mengenai definisi globalisasi. Jadi, hanya sekedar mengingatkan bahwa globalisasi merupakan hilangnya batas-batas teritorial antar negara secara virtual atau dunia maya. Jadi di sini kita bukan membahas tentang zona ekonomi eksklusif atau benteng perbatasan, tapi lebih ke jaringan informasi dan komunikasi di antar negara. Nah, karena tidak terbatasnya jaringan informasi dan komunikasi tersebut, maka globalisasi dapat menimbulkan keseragaman budaya. Nah, next kita akan masuk ke pokok materi berikutnya, yaitu adalah proses globalisasi. Proses globalisasi ini terdiri dari beberapa tahap yang akan kita bahas satu persatu. Tahap yang pertama adalah bahwa globalisasi dipercaya sudah muncul dari tahun 1000 sampai 1500. Nah, jadi cikal bakalnya ini ditandai dengan perdagangan bangsa Tiongkok dan India melalui jalur sutra atau Silk Road. Jalur sutra ini adalah jalur darat yang membentang di sepanjang daratan Asia, terutama dari daratan Tiongkok menuju ke daerah Eropa Timur. Nah, di sini kita bisa lihat peta jalur sutra yang ada garis merahnya ini. Next, yaitu adalah tahap 2, di mana adanya dominasi jaringan perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Jaringannya tersebut cukup luas, meliputi Tiongkok, Asia Tenggara, Persia, Afrika Timur, hingga daerah Eropa, yaitu adalah Venesia. Nah, di sini pedagang-pedagang muslim itu sekalian menyebarkan agama Islam dan juga menyebarkan kebudayaannya. Biasanya melalui proses perdagangan dan juga amalgamasi atau pernikahan beda kebudayaan. Nah, lalu tahap yang ketiga itu adalah merupakan eksplorasi bangsa Eropa ke seluruh penjuru dunia yang melahirkan kolonialisme dan imperialisme. Jadi di sini bangsa Eropa mengeksplorasi berbagai tempat di dunia, termasuk itu di Amerika, Asia, Australia, gitu kan. Makanya banyak sekali negara-negara jajahan bangsa-bangsa Eropa. Mereka mengeksplorasi dunia ini dalam rangka mencari gold, glory, dan gospel alias mencari kekayaan, mencari kejayaan atau kekuasaan, dan juga ingin menyebarkan agamanya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di Indonesia pun yang sudah terjajah selama berabad-abad oleh bangsa Eropa, kita banyak sekali melihat bekas-bekas kebudayaannya yang masih tertinggal di Indonesia, termasuk itu bahasanya, arsitekturnya, dokumentasi, dan juga ilmu pengetahuan. Nah, ini ya ada beberapa ilustrasi mengenai kapal-kapal bangsa Eropa dan juga bangsa Eropa ketika mendarat di suatu daratan. Next, ke tahap 4, yaitu adalah berdirinya perusahaan multinasional di berbagai negara. Hal ini dikarenakan berkembang pesatnya industrialisasi terutama setelah adanya revolusi industri di Inggris, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang meningkatkan produksinya dengan cara mendirikan cabang-cabang di berbagai negara, terutama di negara yang upahnya masih sedikit, sehingga mereka bisa menekan biaya produksi dan juga bisa mendapatkan hasil yang banyak. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai perusahaan-perusahaan multinasional, ada McD, ada Unilever, ada Nestle, ada untuk perusahaan
Otomotifnya ada Toyota, BMW, Mercedes. Kemudian ada juga makanannya, di sini kita bisa lihat Kraft, Cadbury, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah berbagai perusahaan multinasional. Nah, di tahap 5, yang menandainya itu adalah berakhirnya Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Dan runtuhnya Uni Soviet ini juga menandakan runtuhnya paham komunisme, yang otomatis komunisme runtuh, maka kapitalisme naik. Kapitalisme berkembang, otomatis industri dan perekonomian dunia juga semakin berkembang. Dan terutama juga teknologi yang juga ikut berkembang. Nah, di sini akhirnya menimbulkan gejala globalisasi yang semakin pesat. Karena di sini lebih ke sistem ekonomi yang tidak terbatas, seperti tadi perdagangan, kemudian juga sistem jaringan informasi yang tidak terbatas. Ini adalah karena adanya runtuhnya komunisme. Nah, kita next ke faktor pendorong globalisasi. Sebenarnya ini sudah agak dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Faktor pertama itu adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari majunya ilmu pengetahuan, otomatis kita manusia akan semakin mencari inovasi agar membentuk teknologi yang memudahkan kehidupan manusia, termasuk itu dalam berkomunikasi dan transportasi. Nah, lalu faktor yang kedua adalah semakin terbukanya perekonomian negara-negara di dunia. Ini juga sudah kita bahas, yaitu adalah semakin maraknya perdagangan bebas dan juga semakin berkembangnya perusahaan multinasional. Nah, lalu faktor yang ketiga adalah semakin mengglobalnya pasar uang. Di sini pasar uang itu adalah pasar abstrak di mana di dalamnya itu adalah ada pihak yang menyediakan uang dan juga pihak-pihak yang membutuhkan uang, di mana mereka ini bisa meminjam uang tersebut dengan jaminan berupa sertifikat atau surat-surat berharga. Jadi di sini sistemnya sama dengan sistem kredit dengan jangka waktu tertentu. Nah, itu adalah pasar uang. Nah, sudah kita bahas mengenai faktor pendorong globalisasi. Sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekian, selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.